Buktinya apa ya? Semua seluruh dunia hari ini kan lumpuh karena hoak, karena prank, ya, prank 2T. Fakta itu bisa disuguhkan dengan apa jenis sudut pandang yang berbeda, nanti akibatnya juga berbeda. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia menyampaikan, kami bepergian bersama Rasulullah SAW, perang melawan Bani Mustalik, Mustalik ya, melawan Bani Mustalik. Dan pada waktu itu orang-orang yang bepergian semuanya itu mengalami kesulitan, mungkin kepayahan perjalanan apa kepayahan makan minum. Kemudian pada waktu itu ada di antara rombongan itu kan ada Abdullah bin Ubay, itu orang munafik lah, tokoh munafik Yahudi. Dia berkata, nggak usah diberi orang-orang di dekatnya Nabi, nggak usah dibantu, nggak usah ditolong, sampai ambiar. Ini mungkin sejarah apa ini, Raja Ambiar ini gini. Kemudian dia juga Abdullah bin Ubay itu berkata lagi, kalau nanti kita pulang ke Madinah, akan aku usir itu orang-orang yang hina, akan aku usir orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang yang rendah, orang-orang kaya akan mengusir orang-orang yang rendah. Ini kan dia membuat fitnah loh, membuat kekacauan. Jangan ditolong orang-orang dekatnya Rasulullah sampai biar ambiar. Yang kedua nanti di Madinah kan ada apa itu rusuh, ya, orang-orang kaya akan mengusir orang kere, ya, kira-kira begitu. Membuat kegelisahan, membuat hoa. Kemudian aku pun, kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, menghadap Rasulullah SAW dan aku mengabarkan kejadian itu. Dan Rasulullah kemudian mengutus Abdullah bin Ubay, mendatangkan Abdullah bin Ubay ditanyai. Dan Abdullah bin Ubay bersumpah bahwa dia tidak membuat hoak, seperti itu. Enggak. Nah orang-orang pun kemudian berkata, wah berarti Zaid bin Arqam itu berbohong kepada Rasulullah, Abdullah bin Ubay tidak begitu kok dibilang begitu. Kemudian kata kata Zaid bin Arqam, maka terasa berat perkataan orang-orang itu bagi karena aku dianggap berbohong kepada Rasulullah. Sampai Allah menurunkan ayat kepada nabinya yaitu Rasulullah membenarkan apa yang kusampaikan, yaitu ayat idza ja'akal munafikun dan seterusnya itu. Ketika datang kepada kalian orang-orang munafik binabain fatabayanu kan itu. Orang-orang munafik datang kepada kalian membawa berita, fatabayanu, tabayunlah, cari tabayun itu cari penjelasan yang benar apa enggak. Saya apa-apa kan tabayun, orang bertengkar tabayun. Dia kata fatabayanu. Kemudian Rasulullah pun mengundang orang-orang munafik, orang-orang yang menganggap Zaid bin Arqam itu berdusta, kan munafik, untuk memohonkan ampun. Rasulullah dimohonkan ampun kepada Allah. Maka orang-orang itu pun menundukkan kepalanya karena menyesal telah termakan huwa. Ini ngerasaninya itu, ghibahnya itu kan pada kata-kata Zaid bin Arqam mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Abdullah bin Ubay bikin huwa macam-macam, itu kan melaporkan. Nah, itu boleh karena untuk mencari kebenaran, karena ini berkaitan dengan situasi perang lah, melaporkan pengkhianatan lah. Nah sekarang itu ini kaitannya dengan huwa tadi itu penting ini, karena hampir seluruh manusia di dunia ini ternyata kan tidak bisa
Tidak selalu punya kontrol tabayun tadi mengenai berita. Buktinya apa ya? Semua seluruh dunia hari ini kan lumpuh karena hoak toh. Karena prank ya, prank 2T. Orang ikuti HP berarti kuduran di HP. Nah, selamat man. Nah, maksudnya begini loh, sekarang kan zaman HP, zaman medsos, zaman internet. Kamu jangan percaya dengan HP kok ya. Kecuali orang itu sudah kamu kenal banget dan sering ketemu. Gitu loh. Sudah kamu kenal tapi sudah 2 tahun tidak ketemu. Nah, itu mungkin orangnya sudah berubah itu. Misalnya Pak Wan bikin status. Nah, itu Pak Narto percaya itu. Karena Pak Wan setiap hari ketemu sama Pak Narto dan sudah kenal. Apa Pak Wan itu pun ya jangan-jangan akunnya Pak Wan itu dihack. Ternyata yang nulis bukan Pak Wan, ya bisa juga ya. Ya nek arep apa-apa itu ya harus offline sebenarnya. Nah itu loh. Jadi online itu hanya untuk pembukaan atau bersedia membuatkan rumah. Nah, itu. Nah, kalau mau deal-dealan ya harus offline. Nggak bisa kalau online nanti terjadi tipu menipu. Informasi-informasi yang di HP itu harus bisa harus ditabayunkan, dijelaskan dengan secara offline gitu loh. Tapi kalau cuma hal-hal kecil misalnya jual jam harga 10.000 ya kepepet tertipu ya mau 10.000 kan itu toh. Tapi kalau harganya mahal apa penting itu nggak bisa lewat HP. Pak Wan WA pada Mas Narto aku pinjami uang, kirim ke rekening ini. Wah aneh Pak Wan belum pernah kayak begini. Jangan-jangan WA-nya Pak Wan itu dihack orang, bisa begitu. Itu loh. Ya harus didatangi, oke Pak Wan ketemuan di mana? Tak ke rumahmu apa kamu ke rumahku, ya gitu loh. Karena nggak begitu nanti tertipu. Berita-berita bahwa ini begini, ini begitu. Itu ya secara umum kalau belum pernah menjadi wartawan senior serius itu bisa tertipu. Wartawan serius bisa tertipu kan. Gitu. Jadi berita itu tidak netral. Berita itu fakta itu bisa disuguhkan dengan sudut pandang yang berbeda, nanti akibatnya juga berbeda. Gitu loh. Data itu bisa disusun di pasal untuk meyakinkan seseorang agar yakin terhadap ini dan itu. Nah, itu tidak mudah, maka lebih baik itu kenal ya kepada orang-orang yang secara offline gitu ketemu sama kita. Secara umum begitu, apalagi menyangkut tentang agama, tentang yang penting-penting lah. Makanya internet itu ya dipakai untuk bisnis saja. Nah, dipakai untuk iseng dan bisnis, tapi informasi tentang agama macam-macam itu ya agak susah kita itu masalah ini. Ya bisa gitu loh, bisa. Tetapi kalau lebih baik lagi itu tetap online, offline, tetap ketemu langsung. Tahu ya maksudku? Jadi HP itu bukan kebenaran, itu bukan kitab suci. Isinya HP yang kamu baca atau yang kamu lihat itu bukan kebenaran. Bisa benar, bisa salah. Kalau kamu tidak cukup punya perangkat untuk membedakan, ya kamu bisa tertipu, bisa kena hoak. Nah, umat Islam sekarang kan banyak kena hoak. Umat Islam kan sekarang itu dipompa agar membenci pemerintah. Ya, nah itu sudah keliru kayak gitu. Dan umat Islam ada yang percaya, bukan hanya ada, banyak yang percaya. Itu kan kita diadu domba namanya. Apa salahnya pemerintah? Banyak Pak. Loh ya banyak ini mana kan mana tuh? Ya kudu makanya nggak usah ikut-ikutan apalagi urusan-urusan politik itu udah 99% itu hoak kalau berkaitan dengan politik hari ini. Tapi YouTube sing payu sing laris kalau bicara soal politik masalah. Kan itu nanti ini repot lah. Padahal itu 99% hoak. Nek kowe ra seneng politik senengane mung sedang santik mah aman. Nah, iya ta, bolo ambiar ya malah aman ora urusan politik gitu. Jujur kamu kalau menulis sesuatu itu ya kamu kalau tidak paham tentang hukum jangan main-main, kamu bisa terjerat hukum benar. Gitu.
Soalnya secara umum kan generasi milenial itu literasinya secara umum rendah masalahnya. Jadi nggak bisa memahami. Makanya padu, gitu. Komentarnya do padu. Wong oke gagal pahami kok masalahnya. Ya karena literasinya rendah. Daya apa jenis pengalaman membaca bukunya itu terlalu sedikit. Nah, zaman dulu pengalaman membaca bukunya sedikit, kemudian manut gurune, gitu. Menurut sama gurune tinggal gurune itu tokoh hoa apa tokoh kebenaran kan itu. Kalau tokoh bener ya melu bener kan itu. Nek tokoh hoa nek orangnya itu ya benar-benar mencari kebenaran ya nanti sama Allah ditunjukkan kebenaran itu. Karena sekarang ya gurunya HP kan. Nah, jangan sampai menjadikan HP sebagai guru. Kecuali sudah jelas gitu. Berarti nggak boleh kita nonton video. Ya boleh saja yang sudah jelas-jelas misalnya Guru Udin, Guru Zuhdi, Guru Saifuddin, ya dan seterusnya. Yang jelas-jelas Guru Sekumpul tentu saja, kan jelas itu. Profilnya jelas, track recordnya jelas, tempatnya jelas. Tapi nah Ustadz Suto, Ustadz Noyo, Ustadz Bokong, Ustadz enggak jelas tuh ya nanti dulu kan itu dah. Jangan buru-buru share, like, comment, and share. Ya nek kamu share itu ternyata hoak kamu terus ternyata itu apa jenis hoak terus terkena pidana ya kamu bisa diikutkan nanti. Itu. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Konsentrasi kita ibadah, apalagi sekarang suasananya seperti ini, ibadah, ngaji, nah. Minum yang banyak. Ya perlu minum yang banyak, udaranya dingin. Udara dingin kan mesti jarang haus. Jarang haus berarti jarang minum. Jarang minum nanti bisa dehidrasi. Dehidrasi bisa imunitasnya turun, bisa masuk angin, pilek dan lain-lain gitu loh. Kalau banyak minum air putih nanti banyak buang air ya Pak, banyak buang air kecil. Ya enggak apa-apa daripada pilek atau lebih baik pipis, ya dah. Minum air putih yang banyak. Gak doyan makan, ya cari temulawak, ya. Bukan ketemu pelawak, temulawak di pasar, ya, diparut, dicari Pak Yana wingi, ya, diparut, diperas, kasih madu minum, nah, nanti biar selera makannya naik. Kalau iklimnya seperti ini nggak banyak makan itu ya rentan dengan penyakit. Banyak makan, banyak minum. Tapi sebaiknya orang itu kan menyedikitkan makan, menyedikitkan minum. Dalam ilmu tasawuf itu iya. Sedikit banyak itu kan tergantung situasi kondisi kan itu. Kalau kondisinya seperti ini, nah kamu pengen sedikit makan ya puasa sekalian. Kalau enggak puasa menyedikitkan makan, ambruk nanti. Buat doyan makan ya Pak. Ya dipaksa. Itu ya. Jadi wah nggak haus ya tetap minum air putih banyak-banyaknya. Ini kan pelajaran lama. Sudah lama nggak diingatkan ya tentang banyak minum. Banyak minum air putih, banyak minum air kelapa. Kalau ada air kelapa, belilah di tempat Om Erwin. Wah, promo 10% Om. Nah gitu loh. Banyak minum, banyak makan. Nah, banyak kalau ada, kalau tidak ada Pak yo datang ke pondok kan mangan ukeh gitu. Nah, ono kan nyiapke Rizal gitu. Rizal aku harus banyak makan ya, Rizal di rumah enggak ada ya. Ya tak siapke kan. Jebulane Rizal di ngerti-ngerti Rizal kok ngarit. Loh kok malah ngarit Rizal? Ayo ki tak sing tak nggo pangan. Wah, dipadake kebo. Banyak makan, banyak minum, apalagi ya. Pikiran itu dibuat tentram, gitu. Nonton TV marak galau, ya dihindari. Nonton HP marak pusing, galau, ya dikurangi. Bicaranya hati itu tentram ayem supaya imunitasnya tinggi. Gitu. Kalau kita sakit, watuk, pilek, ya pakai masker, kan itu tuh supaya tidak menular kepada temannya. Kan itu, kayak kocok itu. Nek kocok watuk itu. Segede, oh ya. Nah segede maskernya siji. Nah oke pitung. Saya nganggo cadar, balik ning cadar meneh.
Jadi penting menjaga kesehatan itu penting, gitu loh. Karena nanti kalau kamu ada apa-apa tuh meninggal tuh di COVID kayak biasanya. Nah, kalau misalnya mudah-mudahan tidak ada tetangga kita apa siapa yang kira-kira sudah sakaratul maut itu ya nggak usah dibawa ke rumah sakit, no. Ya udah biar mati aja. Maksudnya biar mati aja ini kalau dibawa ke rumah sakit itu udah nggak bisa tertolong, ya nggak usah dibawa ke rumah sakit kan ngirit, udah. Dan tidak menjadi fitnah. Nanti prosedurnya harus masuk prosedur itu mau tidak mau tuh repot tuh tadi. Tuh, ya. Setawis kurang sedetik meninggal kok dibawa rumah sakit itu piye iki. Ya di rumah sakit ini masih ada harapan bisa sembuh tuh ya. Itu dah. Oh ini sudah nggak mungkin sembuh. Sudah mati 3 hari bawa ke rumah sakit, ya dah. Wah, jan saking dene mantep itu. Mbok yo ora ngono kuwi ta.